Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang sakit atau izin? Ada Pak. Ada Pak. Oke, kalau bisa nanti teman itu agar kita tahu bahwa minggu depan masuk ya. Ya Pak. Oke, sebelumnya kita memulai aktivitas kita pada pagi ini terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa di depan kelas. Ya baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Absen ya. Wiranto, Hadir Pak. Pina Muhayani, Izin Pak. Rois, Sakit. Ode, Mustan, Hadir. Mega Lesoleoni, Siti Fatimah, Sakit. Fatida, Ervin Ibrahim, Hadir Pak. Fida, Hadir. Haris, Hadir. Siti Marsabesi, Hadir. Indri, Sakit. Fatida, Badaria, Siana, Hadir Pak. Inanuyana, Bolos. Bolos ya, Iya Pak. Nur Jaya, Hadir. Iin Apriani. Hadir Pak. Oke, kalau bisa tim mana yang bolos, yang sakit atau yang izin, kalau bisa minggu depan semuanya masuk ya. Iya Pak. Terima kasih. Apakah adik-adik tahu ini hari apa kita membahas tentang apa? Belum ya. Di sini adik-adik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sifat-sifat Allah. Yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. Apakah ada yang tahu sifat-sifat wajib Allah yang pertama apa? Tidak tahu Pak. Oke, sifat yang pertama adalah wujud. Ada. Iya, wujud satu ya. Atau ada. Dari poin yang pertama ini apakah ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan wujud atau ada itu? Apakah ada yang tahu? Wujud atau ada? Belumnya? Kan kasih contoh ya. Pak Guru kasih contoh ya. Ada itu berarti kita meyakini bahwa Allah SWT itu selalu ada. Gitu. Jadi dimanapun kita meyakini, pertama itu adik-adik kita harus meyakini bahwa dimanapun setiap kita melangkah, dimanapun setiap kita berada, dan dimanapun kita sembunyi itu Allah selalu ada. Gitu. Jadi pada intinya adik-adik, CCTV yang paling terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang bisa memberikan contoh tentang Allah itu ada wujud. Sampai sini, apakah ada yang pertanyakan atau ada belum jelas? Jelas ya? Oke, biar lebih jelas lagi, apakah ada yang menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu ada, wujud itu ada? Oke, mungkin adik-adik bisa buka di Quran surat As-Sajdah ayat 4. Mungkin satu orang bisa membacakannya. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Ya, tolong dibacakan biar ada yang dipaham lagi. Ayat saja ini juz berapa? Ayat 4. Juznya. Iya, As-Sajdah ayat 4. Ini bisa dibacakan dengan ya, silakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma
dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Oke. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Oke, jadi mengenai sifat yang pertama, adik-adik. Jadi sifat yang pertama adalah wujud, yang artinya ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Jadi artinya bahwa kita Allah itu tidak ada yang menciptakan, dia berdiri sendiri dan dia tidak bergantung oleh siapapun. Sampai sini poin yang pertama. Apakah masih ada bingungan? Apakah ada yang pertanyakan? Jelas ya? Oke, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah qidam, terdahulu. Poin yang kedua ya. Kita kata terdahulu atau awal. Apakah di sini ada adik-adik bisa menjelaskan? Yang dimaksud dengan terdahulu apa sih? Terdahulu, awal, terdahulu. Terdahulu. Tadi kan sudah dibacakan. Menurut kita kan jika adik-adik mengerti apa yang saya bacakan tentang yang namanya wujud itu, pasti ada adik paham yang dimaksud dengan terdahulu ini apa. Yang kedua terdahulu. Jadi yang maksud terdahulu itu adalah Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, dan dia tidak perlu ciptakan dan dia juga akan kekal selamanya pada akhir nanti. Gitu. Sampai sini? Apakah masih perlu terjelas atau terjelas? Oke, kalau gitu saudara dari Ibrahimnya membacakan di sini bahwa Allah adalah sang pencipta yang menciptakan, itu Allah adalah sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam lainnya, sebagaimana sebagai pencipta Allah lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Artinya bahwa Allah itu lebih dahulu daripada segala sesuatu yang diciptakan. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Mungkin orang bisa membaca Al-Hadid ayat 3. Coba ajukan tangan baru perkenalkan nama atau biar saya tahu. Al-Hadid, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Jadi makna dari penjelasan ayat tersebut bahwa Allah itu lebih dulu ada daripada sesuatu yang diciptakannya. Itu jadi Allah itu selalu terdahulu. Jadi tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada. Jadi Allah itu tidak diperanakan, tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu, dan dia itu selalu yang menguasai seluruh alam semesta ini. Oke, nanti ada perhatikan ya di akhir segmen nanti ada soal yang ada akan kerjakan nanti gitu. Oke, yang ketiga bako, yang artinya kekal. Iya, bako. Mungkin dari sini ada soal gambaran bako itu maksudnya kekal apa sih? Kekal. Selamanya. Angkat tangan coba. Selamanya apa? Coba. Selamanya. Jadi penjelasan selamanya itu gimana? Apa kok selamanya? Maksudnya dimaksud selamanya itu apa? Dia akan seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak beranak dan tidak beranakan. Jadi dia akan kekal selamanya. Maksudnya dia selalu ada dari awal sampai hingga akhir. Pokoknya intinya dia kekal gitu. Oke, apakah ada yang lain lagi? Oke, silakan. Tidak punah atau binasa. Ada lagi? Tidak punah atau tidak binasa. Ada lagi yang lain? Oke, jadi yang dimaksud dengan baku atau kekal, Allah itu maha kekal, tidak akan pernah punah dan binasa atau mati, dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27.
26 sampai 27. Bisa dibacakan biar adik-adik, kita kan berbicara masalah, kita kan Surah apa? Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Artinya Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sudah Pak? oke. Mungkin teman-teman ada bisa menggambarkan apa sih yang apa saudara Ade Iin tadi membacakan salah satu ayat beserta terjemahannya. Mungkin ada gambaran dari adik-adik. Sampai sini poin ini apakah sudah mengerti? Sudah Pak? Sudah, oke. Kita lanjut ya. Poin yang keempat adalah mukhalatatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Oke, pas ada yang tahu. Coba bisa jelaskan dari berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sampai sini ada menjelaskan apakah berbeda di ciptaannya. Apakah apa sih? Kalau kita berbeda di ciptaannya, apa sih yang membuat kita berbeda awal dengan kita? Jadi contohnya lah. Oke, contohnya nih. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kita dari segi manusia, dari manusia ini, kita lahir itu punya ibu dan punya ayah, punya kakak, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa mempunyai masalah dan lain sebagainya. Itu untuk manusia. Mungkin ada yang bisa kasih contoh untuk Allah. Tidak. Allah itu kebalikan dari manusia. Kalau manusia tadi tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak pernah anak, tidak pernah anak. Kalau Allah itu sendiri, tanpa ya, dari kan? Apa? Dari sendiri. Atau ya satu atau tunggal ya. Kalau saya kebalikan nih, Allah itu tidak diperanakan, tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai istri, dan dia sangat, kita perlu membedakan antara manusia dengan Tuhan itu sangat jauh sekali perbedaannya. Itu dialah manusia yang paling sempurna, yang tidak pernah mendapat dosa, sedangkan manusia itu mendapat dosa, dan kita ini akan kembali juga akan binasa gitu, karena Allah tidak ingin selamanya abadi. Nah, sebagaimana sampai sini, sampai poin-poin di keempat ini, apakah ada yang masih paham? Ya? Oke, kita lihat lagi suratnya itu. Jadi surat Al-Ankabut ayat 6. Ya, bisa dibacakan lagi. Al-Ankabut ayat 6. Saya Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Sampai sini poinnya jelas ya. Kita lanjut poin berikutnya, yaitu atau poin ke-6 itu surat Allah yang ke-6, yaitu Ya'mu binafsihi yang tadi itu wahdaniyah. Oke, tunggal atau esa. Sebenarnya ada sampai penjelasannya di itu ya, sampai penjelasan berbeda apa yang dijelasan tadi. Yang poin ke-7, kudrat atau berkuasa. Atau santinari kudrat atau berkuasa.
dia berpuasa. Kudra artinya berpuasa. Berpuasa kayak gimana sih yang maksud berpuasa itu? Contohnya berpuasa. Ini maksud contohnya nanti kan ada bisa ambil contoh lain. Contohnya nih. Oke, saudara Indri mungkin. Indri, oh kita angkat tangan. Ya, maaf. Fokus ya, PKI. Iya, Pak. Ya, berpuasa. Jadi kalau itu berpuasa kayak contoh kayak kita kayak manusia itu bos. Jadi kalau bos itu kayak memerintahkan jangan jauh-jauh oleh bos lah dalam lingkungan keluarga seorang ayah. Jadi apa-apa yang ayah dalam peraturan di rumah, kayak peraturan tidur malam, peraturan makan, peraturan minum, semua itu yang kita seorang anak itu mengikuti seorang ayah. Jadi apa yang seorang ayah bilang kita akan turuti. Contohnya kayak Ibrahim. Kayak contoh begini, Ibrahim, tolong berikan bakar rokok sempurna. Tidak Pak, kan tidak mungkin. Pasti pergi apa? Berapa bungkus? 2 bungkus. Kan begitu. Mungkin lagi contoh dari apa? Dari kode, betul? Kode. Berikan mama lipstick dong. Nah, kan gitu. Pasti tidak mungkin. Tidak, pasti dituruti. Gitu kan? Kalau tidak turuti pasti tidak bisa jajan. Gitu. Itu contoh seperti Allah SWT. Jadi dia mengatur semua apa yang ada di dunia. Jadi dia berkuasa. Jadi Allah ketika jadi pertama kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Sampai sini jelas? Oke. Berilmu. Dari sini ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Menurut adik-adik kan ilmu seperti apa nada yang ada dipahami. Ilmu. Jadi Allah SWT mengetahui tadi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Mungkin sampai sini ada yang bisa menggambarkan apa sih yang dimaksud yang tampak maupun tidak tampak. Gitu. Yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Contohnya seperti apa? Seperti kita mungkin Bersembunyi. kita berpikir bahwa manusia itu tidak bisa melihat, tapi sesungguhnya Allah melihat. Oke, satunya. Ada lagi? Aura itu terlihat tapi dia bisa melihat segala sesuatu yang ada. Mega? Entar itu. Ayo tolong ada perhatikan supaya bisa aplikasi sedikit ya. Kita ada yang bisa berjalan yang bagus. Contohnya nih, Allah itu melihat segala sesuatu ada. Jadi begini contohnya, contoh kecil saja. Sekarang nih, contohnya nih di masyarakat, ibu-ibu kan, mohon maaf nih, maksudnya perempuan ibu-ibu kan biasa kan kalau ketika ngumpul-ngumpul kan itu gosip. Itu mungkin kita gosip itu dalam lingkungan yang tertutup sekali, yang mungkin bisa 10 lapisan orang tanpa lain mengetahui. Tapi ingat Allah tahu, jangankan sering kalian bersembunyi saja di tempat lubang yang paling kecil sekali, pas Allah mengetahuinya. Bahkan yang tanpa kita mengucapnya dalam hati, kita tanpa kayak contohnya saya Haris dalam hati nih. Itu kan dalam hati nih. Kita itu paling sombong nih dalam hati. Tapi ingat, Allah bisa mendengar maupun yang tampak maupun yang tertampak. Itu sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahf ayat 16. Mungkin bisa dibacakan? Al-Kahf ayat 16. Al-Kahf ayat surat Kahf ayat 16. Al-Ahqaf Ayat 4 Kahf, surat Kahf ayat 16. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah.
kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sampai sini jelas ya? Hayat yang artinya Hidup. sama saya penjelasannya, kalau Allah SWT maha hidup, tidak akan pernah mati ataupun musnah, dan dia kekal selamanya gitu. Artinya bahwa Allah itu sampai kira nanti akan kekal selamanya gitu, tidak pernah mati, tidak pernah binasa. Saya sudah jelaskan. Sama artinya Sama. mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar apa yang dikatakan hambanya. Jadi sini saya perlu jelaskan adik-adik, Allah mendengar apa yang dikatakan hambanya. Contohnya begini, jadi mendengar ini kan bisa baik, bisa yang buruk. Itu. Jadi kalau yang baik itu Allah itu jangan kita berbicara 24 jam, bahkan lebih. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur, hanya ingin mendengar curhat seorang hambanya. Gitu. Dia menunggu kapan sih hambanya itu curhat kepadanya gitu. Allah itu selalu menunggu kapan sih hambanya itu memohon doa, memohon ampun gitu. Kapan sih kita curhat dengan Allah gitu? Apakah adik-adik tahu kapan sih kita bisa berdialog dengan Allah SWT? Kapan? Pada saat apa? Pada saat sholat. Iya betul, pada saat sholat itu kita berdialog dengan Allah itu pada saat sholat. Jadi pada intinya itu Allah itu selalu menunggu kapan kita curhat kepadanya gitu, kepada Allah SWT. Itu kembali kepada adik-adik masing-masing gitu. Sampai sini poin ini masih ada yang bingung? Apakah Pak terlalu cepat menjelaskan? Tadi basar artinya melihat, sama juga kolam berfirman. Jadi Allah SWT berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara Nabi SAW. Gitu. Jadi Allah berfirman atau kata Allah itu berupa melalui kitab-kitab, melalui perantara Nabi Allah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Mungkin terakhir itu saya jelaskan itu dulu, biar ada paham bahwa ternyata ada dalam penjelasan dalam firman Allah SWT gitu. Setiap perkataan Allah itu pasti ada ketentuan dalam firman Allah atau kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW gitu. Orang mungkin yang lain lagi ada selain ini apa? Sama Tommy ngaji ya? Coba. Ya. Mungkin tahu ya. Iya, silakan. Apa? Iya, Al-A'raf Ayat ayat 143. Yang lain dah selain adik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keras ya? Ya Pak. Walamma ja'a Musa miqatina wa kallahuma rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Terima kasih Pak. Oke, itu penjelasan itu ya. Ingat jika engkau mampu melihat Allah, melihat gunung. Ada lagi kan seorang para sahabat pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, aku ingin melihat wujud Allah itu seperti apa gitu.
Langsung itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa jika engkau melihat Allah, engkau berdiri di tengah lapangan dan memandang matahari. Jika engkau bisa melihat matahari dengan jelas, maka engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia memandangnya, dia menjadi buta. Gitu, dia tidak mampu melihatnya matahari yang jelas gitu. Oke. Poin yang terakhir ya. Siapa? Oke, berarti ini mutakaliman atau berfirman atau berkata tadi. Berarti Allah berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Adam, yaitu bisa mati. Jadi Allah itu bisa mati itu. Poin yang kedua, hudud, baharu atau bisa diperbarui. Jadi Allah itu tidak bisa diperbarui, tidak bisa diupdate. Kalau beda kayak aplikasi itu bisa diupdate gitu. Sehingga banyak versi baru sebenarnya Allah itu telah versinya dan bisa diupdate. Fana, binasa. Allah itu akan binasa, manusia akan binasa. Yang terakhir, azul, yaitu lemah dan lain-lain, lemah. Allah itu tidak lemah, Allah itu kuat. Allah itu tidak pernah meminta pertolongan kepada manusia, tapi kita yang butuh pertolongan kepada Allah. Itu kebalikannya. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah antara 4 poin tadi. Oke, di sini ada pertanyaan buat adik-adik untuk jawabnya. Jika adik-adik yang mengerti apa yang atau perhatikan apa yang Pak jelaskan, pasti adik bisa menjawabnya. Oke, di sini cuma ada 3 pertanyaan saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wujud tidak mungkin bersifat. Yang tadi Pak baru bacakan tadi itu. Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud tidak mungkin bersifat apa? Adam. Yang artinya tadi apa Adam? Mati. Iya, istilahnya apa? Oke, bagus. Tepuk tangan bukan? Dan tegangnya santai-santai. Ya Pak. Oke. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup kekal selamanya. Dengan demikian Allah bersifat apa? Apakah bako, apakah hayat, apakah alim? Bako. Yang artinya? Iya. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 sifat, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Kedua, sifat wajib Allah, sifat pasti memiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai alam semesta. Dan terakhir, sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam dan seisinya. Oke, kurang lebih itulah yang pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti adik-adik akan mendapatkan tugas dari Pak, yaitu mencari firman yang tadi selain yang Pak jelaskan tadi, firman Allah SWT tadi yang Pak jelaskan mengenai sifat Allah. Mungkin adik-adik bisa mencari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Allah. Nanti minggu depan dikumpul ya. Ya Pak. Oke. Evaluasi. Terus evaluasi. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu berada pada Pak sendiri. Jika kebenarannya sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu ketua kelas memimpin doa pulang. Sebagai ketua, persilakan ke depan. Ketua kelas. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita beranjak ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
berdoanya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah.